Berkah beliau-beliau Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah panjangkan umur orang tua kita yang hadir ataupun yang tidak dalam keadaan sehat afiat. Yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berkenan memberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya, diganti dengan afiat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan yang besar untuk menunjukkan bahwa kita berusaha beriman dan berusaha untuk taat dan takwa kepada Allah, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada tahun kemarin di tempat ini, alhamdulillah, kita juga berdoa minta kepada Allah agar diberikan panjang umur dan mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang, yakni tahun ini, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengabulkan doa-doa kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan Allah masih menyiapkan nikmatnya untuk kita. Karena tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali Allah siapkan nikmatnya di dunia. Tinggal hamba itu mengambil atau dibiarkan begitu saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana seorang yang bekerja diberikan fasilitas di dalam pekerjaannya, lalu dia tidak menggunakan fasilitas itu, maka niscaya fasilitas itu akan diberikan kepada yang mau menggunakan fasilitas tersebut. Begitu pula Allah terhadap kita, menyiapkan fasilitas yang banyak, dan terutama kita Ahlul Bait, besar diberikan oleh Allah untuk kita. Dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya kalau kita berada di jalannya Nabi Muhammad, kalau kita mengikuti junjungan kita Nabi besar Muhammad, kalau yang ada di otak kita berusaha seperti apa yang ada di dalam otaknya Nabi Muhammad, kalau akal kita juga bekerja mengikuti akal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun kita ngaku nggak mungkin kita seperti beliau, tapi kita lihat salaf-salaf kita yang mulia, mereka ada dalam keadaan zamannya yang ada tantangannya tidak sama, halangannya tidak sama, tapi mereka berkeyakinan punya musuh yang sama, syaitan, hawa nafsu, dan dunia. Sebagaimana Imam Habib Ali, beliau minta kepada Allah, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wal nafsu wal hawa wal dunya wal dunya. Minta beliau kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari penyakit gangguan syaitan, hawa nafsu, dan dunia yang pasti akan menjebak manusia. Maka satu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita untuk berada di jalan-jalannya mereka. Walaupun satu hal yang kecil, yang kalau kita berada di jalannya mereka, walaupun kita jalannya terseok-seok, terjatuh-jatuh, atau bahkan sampai kita gak mampu berjalan, berhenti di tempat, demi Allah, kita punya salaf orang-orang yang istimewa dan mulia. Tidak akan beliau-beliau meninggalkan kita, tidak akan beliau melepaskan kita. Cukup satu cerita yang ceritakan tentang keistimewaan salah seorang wali min auliyaillah yang saat akan masuk ke dalam surga tidak mendapatkan keluarganya karena banyak dosanya, banyak kesalahannya, tapi mereka berada di jalan yang ada di jalan orang tuanya. Maka saat masuk ke dalam surga tidak mendapatkan keluarganya dan sanak saudaranya, dia minta kepada Allah, berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, mana anak-anakku? Mana saudaraku? Mana yang mereka di dunia bersamaku berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa mereka tidak ada di tempat ini?" Malaikat menjawab, "Maaf ya fulan, mereka tidak baik, mereka amalnya tidak ada, mereka banyak dosanya, mereka bermaksiat, mereka tidak diizinkan masuk ke tempat yang mulia ini." Maka nangis beliau.
Dan beliau berkata, "Ya Allah, aku beramal untuk diriku dan mereka semua. Aku bukan untuk diriku saja ya Allah, aku beramal untuk mereka." Begitu pula Imam Syarif Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai doanya beliau minta, "Ya Allah, jadikan aku bisa memberi syafaat untuk umat di zamanku ini." Ini orang-orang yang istimewa, yang otak dan akal berikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mempunyai Nabi yang istimewa, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang di bulan-bulan hari-hari seperti ini, hari raya Idul Fitri, bergembira, berbahagia, bersenang-senang, tapi tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau terlalai sehingga mengenakkan dirinya sampai tenggelam di dalam hawa nafsu sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagaimana beliau telah mendapatkan kemuliaan satu ayat dan banyak ayat dari ayat Al-Quran dan surat-surat dari Al-Quran, di antaranya tanpa beliau langsung berpikir panjang saat mendapatkan dari Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Langsung beliau menjawab dan berkata, "Idan la arda ahadun min ummati finnar." Ya Allah, kalau begitu kau sudah menjanjikan akan memberikan apa yang menjadikan aku ridho. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridho satupun umatku berada di dalam neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga beliau menunjukkan dengan contoh konkret dalam kehidupannya, tidak terlepas dari Allah. Gerakannya, ucapannya, tingkah lakunya selalu dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Apa buat gambaran begitu saja bagi orang lain? Nah, pelajaran buat kita, khususnya yang bersambung kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam, untuk kita lebih memilih Allah ketimbang yang lain, untuk lebih memilih rahmat dan ampunan Allah ketimbang yang lain, untuk lebih memilih apa yang di sisi Allah ketimbang yang lain. Saat itu beliau dalam keadaan statusnya sudah mulia, pimpinan umat yang sumber segala kebaikan, sumber segala rujukan, kekasih Allah, pimpinan tertinggi, tidur di atas pelepah kurma. Datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, dan melihat saat Rasulullah bangun, di pipinya ada beberapa daripada pecahan pelepah kurma nempel di pipi, sehingga Sayyidina Umar enggak tega, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ambil sedikit nikmat yang Allah berikan di dunia, dan ini tidak melanggar perintah Allah, wala tansa nasibaka minad dunya." Ambil nikmat ini ya Rasulullah. Dengan senyum beliau menjawab, "Ya Umar, mereka ngambil dunia biarin, kita lebih memilih akhirat nanti di Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan begitu pula datu-datu kita, orang-orang yang soleh. Kalau kita baca manaqib daripada orang tua kita, datuk-datuk kita, nggak ada yang seperti beliau. Kerajaan mana yang bisa seperti beliau, orang-orang yang mulia dari datuk-datuk kita, ulama aulia. Presiden mana yang bisa seperti beliau, tiap hari jamu ribuan orang. Padahal kita tahu banyak orang lebih kaya mungkin saat ini daripada beliau, kecil dibanding kemuliaan yang beliau miliki. Kenapa? Karena di hatinya tidak kecantol dunia, sehingga nggak bingung ngasih sana sini dikasihkan semua. Hanya kenapa? Ini titipan dari Allah, nggak akan berkurang. Justru yang aku titipkan kepada Allah yang akan dijaga oleh Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salih ribuan tiap hari buat roti, masak daging, dibagikan kepada para fuqara wal masakin, dan bahkan orang-orang kayanya di sana dibagikan kepada mereka, dijamu dengan makanan yang enak. Sayyidina Al-Idrus, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang hallnya ada dan makamnya ada di kota Tegal. Kalau masuk ke satu kota, bukan beliau dijamu, beliau yang jamu kota tersebut. Kenapa? Karena beliau nggak ada di hatinya untuk terpengaruh dengan dunia, sehingga kecantol dunia, pikirannya dunia, sehingga lupa ada kemuliaan yang Allah siapkan. Sehingga kehidupannya bersih, matanya bersih, telinganya bersih, mulutnya bersih, tingkah lakunya bersih, menjadi kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak kepingin seperti
Satu pangkat yang mulia Allah berikan kepada Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Sayyidina Habib Abdullah bin Husain, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketemu dengan Rasulullah, tanya, apakah kau ridho ya Rasulullah Al-Muhajir Ahmad bin Isa keluar dari Baghdad, tempat yang makmur, yang subur, pindah ke Hadramut, gersang, gak ada apa-apa? Jawabannya Rasulullah, aku ridho dengan apa yang dilakukan Ahmad bin Isa, semuanya aku ridho. Saat Al-Muhajir sudah dimakamkan di Khusaisyah, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, datuknya Al-Habsyi, makamnya di bawah. Saat ada yang tak mampu naik ke atas di zaman dahulu, susah naik ke atas bagi orang yang tidak mampu, jalannya berat. Saat ada yang ziarah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, enggak ke Al-Muhajir, ditanya Al-Muhajir ridho, kenapa? Kau ziarah situ sama saja dengan ziarah aku, kenapa? Perjalanannya sama dengan jalanku, kehidupannya sama denganku, kau ke mereka sama dengan aku. Syukur ikhwani, kita di mana dari beliau? Alhamdulillah kita masih dimuliakan dengan apa? Peninggalan beliau. Majelis yang ada di kota Semarang, di kota-kota yang lain, di rumah-rumah kita, peninggalan orang tua-tua kita, kendaraan yang ditinggalkan, Ratibul Aqas, Ratibul Haddad, wirid dan beberapa macam wiridul latin, maulid, Al-Quran, semua ini kendaraan untuk kita berada di jalan mereka. Jangan kita ambil perjalanan-perjalanan yang lain. Jangan kita tertipu dengan yang lain. Nah, kita tidak punya kemampuan, kita nggak punya kekuatan. Allah yang berikan kepada kita kalau kita minta sama Allah. Makanya kita jadikan momen Idul Fitri ini, yang katanya kita dalam keadaan kemenangan, takbir kita benar-benar kemenangan. Pada saat itu Allah lepaskan iblis, Allah lepaskan syaitan, tapi diminta kita bertakbir menang. Kenapa? Kau sudah berusaha melatih hawa nafsu. Aku lepaskan lagi ini musuh yang kau tidak lihat, tapi aku nyatakan nyata ini musuh. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Ini musuhmu yang nyata. Tapi bagaimana orang-orang yang istimewa sampai nggak mau hatinya dikotori? Habib Ali beliau mengambil makna yang lain. Aku nggak mau ngotorin hatiku dengan kotoran. Benar, ini musuh yang harus saya musuhin dan perintah dari Allah. Tapi kenapa saya sibuk mengotori hati saya dengan kotoran? Cukup saya berusaha, saya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau ini ada musuh, ada yang dicintai sama Allah. Ini ada musuh, ada yang disayang sama Allah. Ada yang dibenci, ada yang dicintai banget oleh Allah. Ada yang kita nggak perlu ngikutin, ada yang diperintahkan kita ngikutin. Kenapa saya sibuk bahas yang diperintah, yang dilarang, yang dimurka? Lebih baik saya bahas orang-orang yang dicinta sama Allah. Ini yang dijalankan Datuk-datuk kita. Di majelisnya diceritakan tentang saat yang kalau kita ngomong gak mungkin saya seperti beliau, gak bisa. Tapi kalau sudah diceritakan terus menerus, timbul cemburu di dalam diri saya, timbul di dalam cemburu di dalam diri. Kenapa beliau bisa, saya gak bisa? Cukup cerita Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, buta, dari kecil buta. Saat ingin seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dihinakan oleh teman-temannya, dibilang, Abdullah, lihat diri dong, sadar. Ente nggak lihat diri ente ini siapa? Ente buta. Ente ingin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, wali, alim, saleh, loh karamah azimah, loh kharigah azimah, punya kelebihan banyak, karamahnya besar, kehidupan yang dilebihkan oleh Allah, ditunjukkan semua makan terkenal. Siapa nggak tahu Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya Allah, hadir bilang, emang yang ngasih Syekh Abu Bakar bin Salim siapa? Allah. Yang jadikan dia seperti itu siapa? Allah. Yang sekarang masih ada dan terus ngasih siapa? Allah. Emang Allah sudah nggak ada? Ada. Dan Allah sudah nggak beri? Masih. Kenapa saya bingung? Saya minta sama Allah. Yang perlu saya pelajari, yang perlu saya pahami, gimana beliau dapat kemuliaan seperti itu dari Allah. Sehingga saya sedikit demi sedikit ikut di jalan beliau, dan insya Allah Allah bakal ngasih asyagi bagi yang ngasih Allah, dan selamanya Allah ngasih selama ada orang yang minta. Dan Allah perintahkan kita untuk pasti berlaku. Minta apa? Meminta dunia dikasih sama Allah, minta akhirat lebih dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang disimpan sama Allah, jangan kau gak mampu, kau gak bisa, kau nanti tertipu. Akhirat dikasih kita. Makanya alhamdulillah kita didoakan orang tua kita didoakan guru-guru kita.
ambil doa itu kita teruskan ke anak-anak kita. Alhamdulillah majelis-majelis seperti ini masih ada. Semoga kita berada di kendaraan beliau, dan Allah izinkan terus kita berada di kendaraan beliau, dan semoga ini termasuk membuat senyum beliau-beliau orang tua kita yang sudah mendahului kita, sehingga senyumnya beliau menjadi kebanggaan buat kita nanti menghadap kepada Allah, dan menjadi doa untuk kita, dan kita mendapatkan doa terus dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'arawi, Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Satu lagi cerita yang tadi disampaikan Al Habib Ali, diceritakan pembukaan beliau ini tadi bulan Syawal ngurusin satu orang jenazah meninggal, dikuburkan, baca Fatihah dan Yasin. Setelah itu dia duduk di dekat kubur, mikirin, oh kasihan, bakal didatangi mungkar dan nakir. Apa yang dilakukan Habib Ali? Dia doa, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi, ijahin Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad, aku titipkan beliau ya Allah, selamatkan, jaga ya Allah. Kalau saya ngomong, pantas Habib Ali mengatakan seperti itu. Dia dalam syair-syairnya kita baca, Rasulullah dianggap ruhnya. Perjalanannya ngikutin Nabi, tinggal waktunya seperti Nabi. Bahkan kalau Habib Ali ini ada, bahkan ada, kita diceritakan tentang Habib Ali, gambarannya Nabi Muhammad SAW. Kita diceritakan orang-orang yang mulia, tergambar bagaimana keagungan dan keindahan Rasul Muhammad SAW. Sehingga beliau kalau doa itu tak mungkin ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari majelis seperti ini kita berhubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yang semoga menjadikan keridhaan beliau-beliau bagi kita dunia sampai surga. Dan semoga alhamdulillah setiap dari kita alhamdulillah pernah dikumpulkan dengan orang tuanya, dikumpulkan dengan kakeknya. Kita berharap telah kumpul di dalam surga, kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Dan diizinkan kita melihat bagaimana keagungan, keindahan, kemuliaan Fatimah Az-Zahra, dan istri yang mulia dari Rasulullah Muhammad SAW, Habibah Khadijah Al-Kubra, dan semua daripada istri Nabi dan keturunan Nabi yang mulia. Semoga kita diizinkan dengan mata kepala melihat satu persatu. Imam Ali Zainal Abidin, Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Ja'far Shadiq, Ali Yuraidi, Muhammad Al-Bagir, Sayyidina Baqih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segar, Abdullah Al-Haddad, Ali Muhammad Al-Hafi, Ja'far Sehat Segar, Pokar Segar, Abdurrahman Al-Hafi. Lihat satu persatu dari mereka. Ya Allah, mereka orang-orang yang mulia. Alhamdulillah kita kumpul dengan beliau. Kita berada di majelis ini, insya Allah majelisnya beliau. Kita kumpul di tempat ini, tempat kumpulnya beliau. Kalau Syekh Bakar Imam Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, "Mamarra muslimun ala madrasati illa khafafallahu anhul adab yaumil qiyamah." Enggak satu orang lewat di madrasahku kecuali nanti adabnya diringankan di yaumil qiyamah. Bagaimana dengan datuk-datuk kita yang mulia? Itu kalau orang biasa. Bagaimana dengan datuk-datuk kita mengatakan, bagaimana dengan cucu-cucuku ya Allah, keturunanku yang mereka berada di majelisku dan meneruskan majelisku dan berada di jalanku menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama di yaumul qiyamah. Kumpulkan bersama di yaumul qiyamah. Kumpulkan bersama di yaumul qiyamah di bawah bendera Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu waj'alna wa iyyakum minal aizin al-faizin al-barrin. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dosa kita diampuni, dan menangi Ramadan di tahun yang akan datang, hari raya di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Jasmani kita, rohani kita, zahir kita, batin kita, hati kita, akal kita, Islam kita, iman kita, taat kita, takwa kita. Dan semoga Allah makmurkan kepada kita rezekinya, rezeki yang barakah, rezeki yang halal, zahir dan batin, rezeki yang mendekatkan diri kepada Allah, rezeki yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah, rezeki yang menjadikan kita mau berjuang di jalan Allah, menggapai ridha yang mulia dari Allah, rezeki yang mendekatkan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.